Monggo Pak Budi yang secara teknis lebih paham terkait ini dan tiap hari bersinggungan dengan ini, monggo untuk dilanjutkan presentasinya yang secara teknis terkait dengan mungkin ujian online, kemudian aplikasi di Exampro itu sendiri gitu. Monggo Pak Budi. Oke, terima kasih waktu yang tentunya ini tadi diberikan kepada kami. Ini langsung saja Ibu Kepala Dinas dan Bapak Kepala Bidang dan Ibu Kabid, Bapak Kasih dan Bapak Ibu sekalian. Tentunya hal-hal yang ditemui di kami, di grup kami juga sudah ada grup yang membahas itu. Jadi di sini akan kami paparkan saja yang tadi disampaikan Bapak Hartanto, kendala-kendala yang belum ngeten. Jadi hampir sama dengan teman-teman yang lain, Ibu. Jadi kami laporkan terlebih dahulu bahwasanya tentunya sebelum kita lakukan uji coba untuk ujian online, kami tentunya melakukan pendataan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hartanto dan paparan yang sudah terlihat di slide depan, bahwasanya setelah dari hasil survei itu tadi yang tadi sudah kami sampaikan juga, dari hasil yang tadi disampaikan untuk kelas digital itu kami itu untuk absensinya itu 90 sampai 100% Ibu. Tetapi kalau kumulatifnya dari kelas 7, 8, 9 itu 60 sampai 70%. Tetapi untuk dua kelas digital itu hampir 100% karena tentunya ini kami komunikatif membentuk grup khusus kelas digital. Lalu tentunya setelah hasil pendataan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kami melakukan home visit, Ibu. Jadi ini setelah kami data, kami lanjutkan. Tadi agak terganggu. Dari hasil pendataan itu tadi, maaf ini screen-nya lepas karena tadi itu sinyal lagi bagus nih. Kami ulang lagi kami share screen karena di sini tadi saya tampilkan tapi enggak jalan. Kami ulang lagi. Oke. Lanjut Ibu. Setelah kami ini tadi sampai di sini. Merah-merah ini tadi tentunya hampir sama dengan teman-teman sekalian. Lalu kami adakan home visit Ibu. Kami tentunya koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Dari beberapa tadi kalau kami di kelas 8 dan kelas 9, 8A dan 9A, ini kami pilih karena kemarin dalam penyaringannya itu notabene untuk anak-anak tadi itu di atas rata-rata kemampuan dalam prestasinya, tetapi kemarin belum menyaring masalah yang jaringannya. Jadi kemarin karena program sekolah digital ini di Januari 2021, nanti kalau ke depan di Juli, Juni nanti selain kita jaring yang berprestasi tentunya yang paling penting adalah di jaringan. Nah ini tadi kami lakukan home visit Ibu, kami dengan tim dan kemarin koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kami home visit yang zona-zona tadi yang merah-merah dan kita datangi ke rumah dan kita ya eksplor kendala-kendalanya. Kita ketemu dengan orang tua seperti apa kendalanya dan kendala di lapangan selain kami masukkan ke form juga ini kendalanya Ibu, ini saya ambil dari anak. Jadi ini curhatnya anak. Nah, dan di situ juga sudah kami sampaikan di paparan Ibu, salah satunya memang kendalanya umumnya di bantuan kuota Ibu. Ini jujur ini jadi 1, 2, 4, 5 itu jawaban pribadi anak dan orang tua. Jadi seperti ini. Ini bantuan kuota. Nah, seperti ini. Termasuk sinyal juga ada. Jadi kuotanya ada tetapi sinyalnya juga kesulitan mencarinya, tetapi kami berupaya memberikan solusi-solusi. Jadi nanti kalau absen atau mau ujian itu kan nanti ada solusi cari ke tempat saudara atau mungkin ke yang ada sinyalnya yang standar. Jadi itu sudah kami perhitungkan dan ada solusi-solusinya. Lalu untuk teknisnya juga hampir semuanya itu di kuota terus sinyal, tapi itu tentunya bisa kita atasi dan tadi sudah kami paparkan. Untuk kendala di guru Ibu, umumnya di kami, di tempat kami itu
ya sudah bisa melaksanakan, hanya kurang terbiasa mawon. Jadi kurang terbiasa. Walaupun tadi juga yang sudah disinggung dari teman yang lain sudah memang ada yang sudah mau corona sepuh atau mungkin kendalanya di situ, tapi umumnya dari kami bisa mengatasi dengan pelatihan-pelatihan dan pendekatan dengan teman-teman. Lalu untuk guru ibu di sini nanti dan aplikasinya mungkin dari Mas Yuce. Nah ini salah satunya untuk memudahkan pada waktu melakukan ujian peserta didik ini tidak perlu menuliskan akun dan password lagi lah. Untuk teknis-teknis seperti ini nanti akan kami sampaikan langsung ke Mas Yuce karena ini berhubungan dengan teknis tentang aplikasi Exampro itu termasuk token, termasuk apa tadi download nilainya itu nanti untuk teknis-teknisnya langsung nanti akan kami sampaikan ke Mas Yuce untuk perbaikan. Lalu untuk ke depan untuk program PTS Ibu kami sudah kemarin koordinasi dengan tim sekolah untuk PTS karena di Mobile Exampro itu hanya soal yang pilihan ganda, berarti kami kemarin juga sudah menguji cobakan, kami pindah soal-soal yang PTS itu kita ke Mobile Exampro, tetapi untuk ureanya kita kolaboratif dengan tim. Iya, jadi kita kolaboratif karena kemarin Mas Yuce di situ nanti untuk ureanya nanti kita berikan di tim, lalu untuk yang ujian online-nya di Mobile Exampro. Nah, ini sudah kami programkan untuk nanti akan dilaksanakan dan minggu depan kami sudah siap untuk input soal maupun nanti kendala-kendala siswa tadi dari peserta didik tadi kita inventaris mana-mana yang terkendala akan kami datangi lagi dan insya Allah nanti pada PTS nanti dalam 1 minggu nanti untuk ujian online PTS nanti insya Allah bisa kami target bisa 100% dengan adanya evaluasi dari kemarin yang sudah kita lakukan home visit ke rumah-rumah. Seperti itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan umumnya memang mungkin hampir sama ya, untuk kendala-kendala tadi. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggema ya. Dan Mas Yuce di Semarang yang sedang kebanjiran ikut berdoa semoga Semarang dan sekitarnya segera pulih kembali. Amin. Ibu Bapak yang saya hormati yang tidak bisa sebutkan satu persatu, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini. Mas Yuce yang telah memberi hasil evaluasi teman-teman. Yang pertama kepada teman-teman 5 sekolah ini semangat seperti tadi yang telah dinilai oleh Mas Yuce bahwa Mas Yuce optimis Kabupaten Wonogiri bisa melaksanakan, kemudian Ibu Bapak dengan semua kendala bisa mengatasi step by step. Meskipun kendala itu tidak langsung kita menemui jawaban, maka pada pagi hari ini kami mohon dukungan dari semua pihak. Kemudian Ibu Bapak pengawas sekaligus kami melaporkan kenapa yang dipilih ada yang di daerah-daerah. Kalau yang dipilih di kota insya Allah tidak ada masalah. Tetapi setelah kita itu di daerah bisa melaksanakan dan sukses, berarti nanti kita kembali ke daerah yang tanpa masalah itu lebih cepat, efektif, dan efisien. Kalau di daerah yang bermasalah saja kita bisa melaksanakan lancar, berarti secara kesimpulan nek nggon sing ora masalah kuwi iso, tetapi belum tentu. Kembali karena banyak indikator pendukung pada pelaksanaan kegiatan ini. Dan Ibu Bapak semua hambatan sudah sampai ke Mas Yuce, sampai saat ini masih mendampingi secara teknis maupun yang lain, mudah-mudahan segera diselesaikan. Selanjutnya kita berkumpul 5 ini
seperti harapan Pak Tarmo sudah dijawab Pak Hartanto, belajar pada prinsipnya. Di dalam kehidupan ini tidak ada level belum. Lanjut. Tidak ada level kita S3 gitu ya Pak. Terus kita pinter gitu enggak ya Pak Yatno ya. Jadi semua kita di sini adalah belajar dari semua 8 SMP yang kita temui sesuai dengan tupoksi kita. Dan di belajarnya ini kita diskusi, sharing pendapat, tukar pengalaman, tukar gagasan, tukar strategi-strategi yang berhasil. Karena saya yakin di Pak Girimarto dengan yang Manyaran juga berbeda, apalagi salah satu 8 tendik tadi sudah dikemukakan Pak Gino Pak. Jadi tetap semangat kesebelasan sini ora gur 11 Pak, sok-sok rolikur marahan, Jadi ada pemain cadangannya tadi betul. Kemudian masalah pembiayaan nanti segera kita koordinasikan agar Ibu Bapak bisa melaksanakan pembiayaan ini tepat sasaran. Nanti sama. Setelah Juknis ini kita ada, nanti Pak Pak Gino membuat program bersama Bapak Ibu pengawas. Nanti kita sosialisasi penggunaan BOS berdasarkan RKAS ini atau menyusun RKAS berdasarkan BOS yang tepat, dilanjutkan dengan EKTSP. EKTSP akan diberlakukan pada bulan Juli, maka sebelum Juli EKTSP itu sudah jadi. Bukan pada saat Juli anak-anak PPDB kita buat EKTSP, tidak. Kalau di sekolah dasar sudah mengerti bahwa 6 bulan sebelumnya EKTSP sudah disusun. Maka dengan adanya penyusunan EKTSP ini, 5 sekolah ini nanti kan memasukkannya di program kurikulum yang berbeda. Jadi 5 sekolah ini tentunya berbeda dengan sekolah 78 sekolah yang lain. Itu yang jangka panjangnya. Kemudian harapan kami, terima kasih untuk harapan Pak Haryanto, tadi kalau di Manyaran bisa 96% ya Pak, maka ini ditiru, belajar bersama. Sekolah-sekolah yang lain dari 5 ini khususnya itu sudah juga bisa melaksanakan absensi. Paling sudah mendekati Manyaran, sana 96%, Cedak Gunung ya Pak. Oke, itu bisa 96%, berarti nanti kita yang lainnya juga siswa-siswi kita. Dan termasuk tadi ini saya habis dibel ajudan di absensi, Bu saya minta nomornya MKKS semuanya dari semua jenjang, mau mengucapkan terima kasih atas pemberian karangan bunga. Ngoten nggih Pak? Sami-sami dan nah ini kan absensi hal-hal yang kecil ini bagi kita adalah wis oke ngoten nggih. Tetapi sesuatu yang bermakna bagi pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Kita saling membutuhkan semangat dan dukungan dari segala pihak. Yang berikut, Ibu Bapak, hambatan-hambatan tadi mungkin nanti akan disupport dari beberapa dinas atau beberapa program yang terkait, termasuk Mas Yuce yang hari ini mendengar. Keterampilan dari Bapak Ibu Guru tadi, kalau Pak Yatno nanti ada kebutuhan khusus di dalam Bapak Ibu Guru terampil di pemakaian IT atau TIK, ini memang sudah menjadikan kewajiban, bukan merupakan suatu kebutuhan. Asesmen nasional salah satunya adalah menilai kemampuan keterampilan Bapak Ibu Guru menggunakan TIK sehingga berdampak pada akreditasi. Sekalian kami haturkan Ibu Bapak semuanya, saya kemarin sempat shock Pak,
dilapori Pak Pengawas Pak Slamet selaku pengelola koordinator akreditasi di Kabupaten Wonogiri. Ternyata hasil akreditasi sekarang akreditasinya kan sudah langsung online. Nonton nggih? Setelah itu nanti visitasinya cuma cross check melalui teman-teman wawancara. Nah, pewawancara ini mereka kalau bisa menjawab dengan baik apabila mereka telah melaksanakan, telah terampil. Arep ngomong kuwi mesti iso mbayangke, Pak. Nek ora iso mbayangke, mereka tidak akan bisa ngomong ceplos-ceplos. Lah mbayangke itu mereka sudah bisa pernah melaksanakan, telah pernah melakukan. Di sekian butir itu yang sangat prihatin adalah di Serdik. Serdik itu berarti kendalanya karena kita tidak punya guru, Pak Parno Girimarto. Nah, kita keberadaan guru itu adalah kasus nasional. Salah satu contoh SMA 2 kemarin semuanya nilainya papat. Nah, setelah ada di Serdik, masalah Serdik, sertifikat pendidik, itu nilainya cuma 2. Loh Pak, SMA loro kok nilainya cuma 2? Karena yang lebih dari 50% adalah GTT. Dan GTT tidak mempunyai Serdik. Ini juga masalah bagi kita, Pak Kasih, Pak Kabid, Bu Kabid, BTK. Nek nampa guru engko ya aja enek sing ngejokke lulusan SMA arep BBB ya ditampa wong sing S1 wae akeh ya Bu. S1 akeh sing dijaluk S1 sing Serdik. Maka tujuan kita monggo Ibu Bapak yang saat ini mempunyai guru WB nek iso selama itu masih WB mereka punya Serdik. Karena kalau sudah jadi pegawai negeri kuwi urung jaminan iso mengikuti Serdik. Karena Serdiknya tidak bisa mandiri. Nek dadi guru GTT ijek mandiri iso, tetapi setelah jadi ASN itu Serdiknya dibiayai oleh APBN atau APBD. Antri dan nganggo tes, ngeten nggih, kata Bu. Kata ngantri nganggo tes. Maka kesempatan di saat jadi guru GTT, saat WB inilah kesempatan mendapatkan Serdik. Monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah didorong agar mereka segera mendapatkan Serdik. Nek wis duwe Serdik, mereka bisa jabung ya Bu ya. Setelah jabung berarti bisa naik pangkat. Nah, terus kondisi-kondisi ini nek ora duwe Serdik, ora iso jabung, ora iso naik pangkat, kapan guru kita bisa naik pangkat? Itu sebagai contoh. Nah, ini nanti ada di perangkatnya Pak Yujo tadi, supervisi manajerial. Ngoten nggih Pak Har. Nggih, niki mengke segera tinjati, ndak lanjuti. Bapak Ibu pengawas perlu diketahui bahwa Pak Yujo memegang pelaksanaan sebagai koordinator manajernya di Microsoft Office 365 di provinsi. Jadi kalau beliau nanti untuk pengawas provinsi sharing dengan pengawas Kabupaten Wonogiri, insya Allah nanti akan difasilitasi oleh Pak Yujo. Ngaten nggih Mas Yujo? Ya Bu, menjawab. Iya Bu, iya. Iya, kisahnya tidak sepanang ini kita jawab. Kemudian yang berikutnya tentang Sarpras, monggo Sarpras ini tadi kita juga baca sharing dengan Pak Gino. Bagi Ibu Bapak saat ini Sarpras nanti yo ora gur ngegoleki toilet karo hand sanitizer karo masker terus, ngoten nggih. Kalau yang kemarin sudah terfasilitasi tentunya saat ini di Sarpras pengembangan IT ini kita upayakan ketersediaannya. Kemudian pelaksanaannya ini tadi ada pertanyaan karena kita berharap bulan Juli sudah
tatap muka. Maka setelah tatap muka, anak-anak itu nanti menggunakan internet di sekolah lebih mudah, lebih nyaman. Jadi pada saat ini kalau Ibu Bapak melaksanakan ini dalam saat kondisi PJJ, bocahe nganti menek uwit ya Pak Parno. Ya Pak tadi? Oh Tirtamoyo, Pak Tirtamoyo. Pak Slamet itu semangatnya sebelum ini membara kok barang kok rodok loyo. Jangan Pak. Oke, santai aja Pak. Kita datang di sini. Malah justru jenengan, oh Bu, kendala saya ini saya sudah bisa mengatasi masalah satu persatu. Jangan loyo. Ada Pak Yatno di sini Pak. Tenang we Pak. Oke. Jadi Ibu Bapak nantinya ini tetap kita laksanakan seperti saat kita studi banding ke Semarang. Pelaksanaan anak-anak itu sudah sampai ke poin pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah kalau PJJ ini sendiri itu kita mengalami kesulitan, jenengan pun saged, berarti saat tatap muka wis jempol Pak, wis ada masalah. Ngoten nggih? Semangat, tepuk tangannya untuk kita semua. Subhanallah, terima kasih sekali Ibu Bapak semuanya sudah melaksanakan hampir 2 bulan ya Pak. Lebih nggih. Desember, Januari, Februari. Ini baru mau masuk Maret loh Pak. Nggih, mau Maret. Nggih, 2,5 bulan Ibu Bapak. Ngeten Pak Tarmo sekalian laporan. Dan Ibu Bapak pengawas, mohon maaf, panjenengan harus mendampingi ini langsung Pak. Dan jadi di dalamnya ini mau masuk akunnya monggo dos pundi, tetapi selaku supervisor, selaku pendamping, pengawas di manajerial maupun akademik, panjenengan wajib pirsa. Ngeten nggih? Sehingga panjenengan nanti sampai sejauh mana di saat kita akreditasi atau yang lain melaporkannya, lah aku dek pengawasnya malah orang ngerti, ngoten nggih. Monggo Pak, ini tetap panjenengan kegiatan tadi melaksanaan pakai penilaian berbasis Exampro ya Pak. Ini bisa Pak pengawas hadir ada di situ, jadikan bintek. Dan jadi panjenengan pada saat ini program-programnya banyak sekali, fitur-fiturnya banyak sekali, masing-masing bisa jadikan program bintek, bimbingan teknis dalam Ibu Bapak untuk keterampilan guru, kemudian semangat mengatasi kendala-kendala, dan insya Allah nanti ke depannya sekolah ini Wonogiri akan memberlakukan sekolah berbasis e-school atau berbasis digital. Maka tugas kelima sekolah ini nanti adalah mendesiminasikan. Tugas jenengan. Berarti subrayon 05 kuwi Pak Ikwan sing promosi. Prodi subrayon Myanmar ngoten nggih, Pak Warno sing promosi. Tentunya mungkin diwakili jenengan nggih Pak. Mantep tadi menyaran paparannya. Pak Slamet ngoten nggih. Ampun cerita masalah kendala terus kok ndak ada sidongan loyo ngoten nggih. Iya, hati-hati nggih. Iya. Itu ya Pak Parno. Nggih, Gatirejo saya memantau Pak Budi nggih sampai yang detail-detail, dan ini sudah ada laporannya bagaimana Pak Budi mendapatkan hasil analisis ya, atau evaluasi nggih. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap siswa-siswinya.
Kemudian yang berikutnya pada Ibu Bapak semuanya beberapa pengalaman bagaimana kita menganalisis dan kita mencari dari Manyaran tadi berbasis potensi ya Pak, nilai pengetahuan yang tadi Pak Budi ya, Pak Budi berdasarkan prestasi sehingga di situ eksemplo lah masalah mudah. Kalau yang di Manyaran tadi berbasis apa Pak? Demikian acara ini, Mas Yuce, closing statement, Mas Yuce. Silakan Mas Yuce, closing statement, kita akan segera mengakhiri. Oke, Bapak Ibu, closing statement dari saya nih. Bapak Ibu tetap semangat ya. Saya tahu bahwa ada berbagai macam kendala, tapi saya percaya kendala itu akan kita bisa hadapi bersama ya. Karena saya yakin kalau sendirian mungkin akan susah, tapi karena Bapak Ibu sudah pilotingnya berlima dan Bapak Ibu nanti ada banyak teman yang siap, banyak sekolah yang menunggu hasilnya juga. Saya sudah ceritakan ini di regional di Asia Pasifik Bapak Ibu tentang Wonogiri. Semoga nanti ini kita bisa lihat hasilnya dalam 1 tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke yang membawakan acara. Atau nuwun Bapak. Terima kasih Mas Yuce. Memang dalam konsep MBS itu kan tidak ada individu yang cerdas, tapi yang ada itu adalah teamwork yang cerdas, sehingga ketika kita bersama-sama saya akan teratasi. Bapak Ibu, dari pagi sampai dengan siang ini saya kira banyak manfaatnya dan ini bukan akhir. Untuk teman-teman piloting nanti tetap ada tindak lanjut dari ini, nanti kami akan merapat kembali setelah ini untuk menentukan tindak lanjutnya apa, kendala tadi data seperti apa, kita rumuskan.